Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrolin tentang healthy lifestyle bersama saya Doni Kurniawan atau boleh dipanggil juga Coach Doni. Oke, nah hari ini kita kedatangan dua tamu yang dimana dua tamu ini spesial banget ya. Ini dua teman saya. Ya, saya mau kasih tahu kenapa saya mengundang mereka. Mereka sendiri nggak tahu loh ya, baru tahu sekarang gitu ya. Kenapa saya mengundang mereka? Karena saya punya satu program ya, baru keluar namanya Teman Sehat gitu ya. Terus mereka ini adalah kayak alumni gitu ya, alumni dari batch 1 dan batch 2 yang menurut saya itu punya perkembangan yang sangat signifikan gitu. Ya, sebenarnya ada satu lagi sih, cuman dia sok-sok pegang kamera aja gitu. Sebenarnya dia juga bisa cerita ya, badannya sekarang sudah gitu ya. Nah, dua orang ini ya sekali lagi khusus banget saya panggil yang menurut saya tuh yang punya progres paling banyak. Nah, langsung nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan. Yang pertama namanya adalah Stayer Noya. Hai Stayer. Hai Ko. Jangan tertipu dengan kehalusannya ya. Yang kedua adalah Jepo. Jenny Poncohari, bener ya? Ada aku salah. Oh ya, kenyataan salah, betul ya. Iya itu ya. Jadi sekali lagi kasih tepuk tangan di rumah boleh ya buat mereka berdua. Iya. Jadi kayak yang tadi saya sudah bilang ya, mereka berdua ini yang cukup konsisten betul ya menjalankan programnya. Nah, sekarang coba boleh mungkin satu-satu kenalan dulu ya, mungkin dari Stayer. Kenalin namanya boleh, usianya boleh, status juga boleh gitu ya. Terus pekerjaannya sekarang ngapain sehari-hari. Oke? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Stayer Noya. Saya lulusan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Terus umur saya 21 tahun dan ya sekarang sehari-hari sih biasanya palingan sih kayak kalau nggak ngedit terus kayak biasa ada project-project kecil sama teman-teman, kayak misalnya jadi director atau kayak misalnya jadi kameramen gitu juga untuk project-project kecil lah kayak gitu. Wow, oke. Itu yang pertama ya. Sekarang kita akan langsung kenalan sama yang wanita. Silakan Cepo. Oke, nama aku Jenny, umurnya 24 tahun. Kalau sekarang sih jadi pekerja biasa sih di staff di kantor. Oke, ya. Jadi itu ya, hari ini kita akan ngobrol bareng dua orang ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih yang pertama ya. Kan sudah belajar kan kalian berdua tentang yang namanya healthy lifestyle. Nah, kita mau nih sambil mengedukasi orang-orang yang nonton ini. Nah, menurut kalian sendiri ya, nggak usah bingung dengan benar salah. Ya. Ini bukan Eptanas. Apa menurut kalian itu healthy lifestyle? Silakan, siapa dulu? Ladies first atau Stayer dulu? Oke, aku dulu. Setahu kalian aja nggak apa-apa. Kalau misalnya dari setauku sih healthy lifestyle yang selama ini di pikiranku ya, healthy lifestyle itu adalah gaya hidup yang seharusnya menurutku. Karena memang dari dulu kita kayak dari kecil juga udah dikasih makanan yang memang penuh gizinya gitu. Jadi kayak misalnya kenapa dari dulu kayak kita disuruh, ayo makan sayur, ayo ini udah harus pakai lauk, ayo ini mana nasinya. Ya itu benar-benar apa ya, sudah sepaket gitu loh untuk kita itu memang kayak hidup sehat itu memang seharusnya kayak gitu. Cuma ya karena perkembangan zaman dan ketidaktaatan ya akhirnya banyak yang masuk. Ternyata kayak ketidaktaatan bukan hanya kepada Tuhan ya. Yes. Sama kayak hidup sehat juga tidak taat. Oke. Benar. Kalau Jepo, menurut Jepo? Kalau menurutku itu lebih ke arah ini, ada keseimbangan apa ya, kayak pengaturan gitu kok di antara pola makan, pola tidur sama pola olahraga. Tiga itu. Kayak gitu sih. Sebagai coach merasa bangga ya dengan mereka. Ngerasa itu soalnya. Oke, jadi benar banget ya buat teman-teman yang hari ini sedang menyaksikan podcast ini ya, healthy lifestyle itu kayak yang mereka berdua sudah pelajari gitu ya, bahwa seringkali kita itu hidupnya nggak balance, betul ya. Apalagi kalau misalnya nih, saya pelayanan di gereja gitu ya, bingung sama itu tapi lupa menjaga tubuhnya kayak gitu, lupa untuk menjaga kesehatannya, akhirnya nggak bisa maksimal ya kan. Nah, sekarang coba mungkin teman-teman yang ada di rumah ini juga penasaran ya kan, kalau tadi dibilang kalian berdua adalah dua orang yang punya progres yang cukup besar. Nah, coba ceritain gaya hidup kalian sebelumnya. Nah, ini mulai ketawa ketiwi, mulai salah tingkah gitu ya. Nggak apa-apa, karena menurut saya ini akan menginspirasi banyak orang. Ya, sekali lagi tujuannya adalah kita mau menginspirasi orang-orang yang ada di luar sana yang nonton ini untuk apa ya? Mengambil action, untuk mengambil langkah supaya mereka memulai gaya hidup sehat. Nah, coba ceritain. Dulu itu kayak gimana gaya hidup kalian? Dari segi yang tadi yang Jepo ngomong ya, dari segi makan, ya kan, tidur, istirahat, terus habis itu olahraga. Nah, coba ceritain, siapa dulu? Cepo dulu. Oke,
Dulu tuh kalau makan ya semua dimakan. Ya ampun, meja. Oh ya enggak. Jangan. Oke. Bener juga. Enggak. Tapi maksudnya kayak bener-bener semua yang pengen dimakan tuh dimakan. Oke. Kalau aku kan paling suka kayak es krim kayak gitu-gitu ya. Ya itu bener-bener makan. Terus kayak So banyak tempting. gitu loh. Bener-bener ya kaget sih waktu pertama kali kan. Kayak pertama kali kan ke tracking dulu apa segala macam itu kayak pas tahu oh wow ternyata banyak sekali kalorinya kayak gitu-gitu loh. That's so much kayak gitu. Terus apa lagi ya? Olahraga nggak pernah olahraga. Terus kalau tidur itu mesti malam-malam subuh-subuh kayak gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Terus tidur itu cuma bentar, paling cuma 5 jam 4 jam kayak gitu. Astaga. Hal inilah yang sering membuat saya sedih, teman-teman. Oke, terima kasih buat keterbukaannya. Oke. Sudah ada lagi mungkin dari Cipo? Itu aja. Udah, oke. Stay here, coba. Oke. Ini tidak kalah bombastis, saya tahu Wah, sendiri. kalau- Bombastis, silakan. Oke, kalau misalnya aku sendiri sih dulu itu aku anaknya kan suka kayak makan, aku suka ngemil lah intinya, aku suka nyemil, apalagi yang berbau coklat. Wah itu dulu aku sampai bisa sebutin ini yang sebelum aku datang ke Surabaya. Jadi pas aku di Ambon itu aku pernah kayak sering itu pas abis pulang dari sekolah terus misalnya beli roti coklat 5 terus tak makan sendiri. Terus abis itu misalnya sorenya lagi tiba-tiba ada orang di depan jual pisang goreng, beli pisang goreng. Terus habis itu misalnya pas malam gitu ada papa sama mama keluar terus aku biasa titip beli terang bulan. Oke. Jadi mereka itu biasanya beli terang bulan itu 2. Jadi satu bungkusnya ini untuk mereka sama adik-adikku, satu bungkus sendiri buat aku. Oh, debak. Jadi aku kayak bisa menghabiskan terang bulan itu untuk aku sendiri satu box itu. Jadi aku kayak hidup ini enak sekali. Oke. Tapi ya itu kan pas di Ambon. Terus ya tapi di Ambon itu kan karena rumahku itu di daerah gunung jadi kayak aku masih sering aktivitas gitu loh. Terus akhirnya pas sampai di Surabaya, wah itu awal-awal mulai kejatuhan, weh. Jadi pas aku sampai di Surabaya itu aku masih ingat waktu itu aku awal-awal datang kan biasa masih banyak duit kan, masih bisa kayak mau beli apa makan apa. Sultan. Iya, masih sultan, masih kaya. Jadi Kamu mau berapa? Gitu. jadi gitu aku ingat aku waktu itu begadang sama temanku kan gara-gara main waktu itu masih zamannya main Dota. Malam-malam main itu aku masih ingat aku waktu itu pas lapar kan jam 10. Kamu lapar? Ra? Iya, aku lapar. Ayo kita pesan makan. Apa pesan apa? McD. Oh ya, pesan McD. Waktu itu jadi ini perlu diingat ya. Aku waktu itu pas di Ambon itu kan ikan semua kan. Jadi kayak jarang makan ayam gitu. Pas sampai di sini ayam semua. Berkuasa. Jadi kayak aku waktu itu langsung pesan ayam 2 sama nasi 2. Jadi kan aku kayak misalnya lauk udah banyak, nasi juga harus banyak dong biar seimbang. Dari situ pas datang makan. Oke. Terus lanjut main sampai misalnya jam 3 gitu. Terus kan tiba-tiba lapar tuh kayak, lapar lagi. Kamu pesan apa? Terang bulan. Oh, sikat. Jadi dari situ pesan terang bulan lagi. Masya ampun. Jadi itu kayak aku lakuinnya selama 1 semester berturut-turut kan. Terus ada yang aku kalau misalnya pulang latihan gitu. Jadi misalnya pas pulang latihan dance, padahal itu aku kayak masih sering-sering lari loh, tapi kayak berat badanku tuh selalu naik. Habis dibakar diisi lagi. Dan Luar isinya tuh biasa, lebih banyak daripada yang luar dibakar. biasa. Jadi waktu itu pas pulang aku biasanya tuh beli bebek. Bebek 2 terus sama nasi. Itu surga sekali. Jadi Ini peringatan keras untuk ibu-ibu hamil, jangan memberi susu terlalu banyak. Kayak gini hasilnya ya. Nggak montok tapi jadi kayak begini ya. Itu kalau ada gedung dimakan itu mungkin ya. Oke. Terus. ya jadi pokoknya setelah itu aku akhirnya juga masih itu kan masih kayak belum sadar gitu kan. Terus pas waktu itu aku masih ingat pas bikin video apa gitu, buat placement buat video pas ujian tengah semester gitu kan buat dance. Terus habis itu pas bikin video pas aku lihat, kok badanku kok besar sekali. Kok aku itu sudah menjadi seperti ini. Serinya aku kayak kayak mulai merasa bersalah, tapi kayak ya udah cuma rasa-rasa kayak gitu. Terus kayak oke, aku harus banyak nari, tapi kayak ya masih sama Tidak kegiatannya merubah gaya hidup iya yang itu, karena waktu itu ya. kan masih kayak belum paham tuh kalau misalnya ngemil-ngemil ini sebenarnya jahat. Tapi ya di situ aku juga pernah waktu itu kayak 1 hari sampai aku semester berapa ya, semester 5 atau semester 6 itu makananku itu pokoknya tiap kali aku ke kampus aku harus beli Oreos yang pack yang 8.000 dan itu aku habisin sendiri Oreo. Dan abis itu pas misalnya di tengah-tengah gitu aku misalnya Oreo-nya udah habis, aku biasa kayak beli top gitu. Jadi aku ini sangat suka ngemil, apalagi coklat-coklat gitu. Wah, siap itu selesai. Oke. Itu baru dari segi ininya ya, yang senang-senangnya. Iya. Ya. Itu belum itu. Terus sebenarnya jadi kayak itu sebenarnya masih panjang lah ceritanya. Cuma aku langsung lanjut pas aku mulai sangat-sangat sadar itu pas aku waktu itu magang di Bali. Gitu pas magang di Bali. Pas aku ke Bali itu juga. Jadi kan sebelum aku magang itu aku udah nimbang tuh.
berat badanku kok sekarang 90 ya. So kayak Kalau sebelumnya berapa? sebelumnya itu yang pas aku di Ambon itu 80. Wah. Jadi dan itu naik turun tuh. Tapi waktu itu pas aku sebelum ke Bali itu berat badanku 90. Ya. So kayak 90 wes. Tapi kayak aku melihat badanku ya masih oke aja sih, masih tampan. Jadi kayak nggak apa-apa. Terus habis itu pas ke Bali, nah itu kan biasanya penyakitnya sama kayak baru datang di daerah pertama kan kayak ya pas datang aku kayak ini kok tidak ada makanan orang yang jual makanan di samping ya, udah aku pesan makan. Jadi kayak aku itu rencananya pesan makan, misalnya aku pesan ayam 3 terus ya sama tempe dan lain-lain, itu buat misalnya makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi waktu itu pas aku makan siang, kok aku masih lapar ya. Jadi kayak 2 pack itu tak habisin sendiri. Terus habis itu malamnya aku cuma makan 1 terus ini. Habis itu aku kan ke supermarket, aku belilah roti. Ini kebiasaanku yang pas aku masih SD, ku kembalikan. Jadi pas aku beli roti, mentega, sama mesis. Itu. Jadi kayak tiap kali habis makan, misalnya baru habis makan 2 bungkus, itu aku harus tetap sama roti, sama mesis, dan lain-lain itu. Jadi kayak aku makan itu pun 6. Jadi kayak 6 itu kayak 2 ditumpuk. Jadi kayak aku bisa makan itu 2 hari habis. Terus aku kayak, jadi habis itu pas ngejob terus pas aku foto. Waktu itu kan aku sempat foto sama orang. Terus aku lihat lagi. Astaga, ini sudah terlalu jauh. Cukup. Mulai dari situ aku langsung kayak, ini aku harus cut. Jadi aku waktu itu sampai akhirnya aku mulai bangun kan olahraga. Tapi waktu itu kan aku belum tahu kan pola makanku harus gimana. Jadi kayak aku waktu itu karena salah ini, jadi aku kayak waktu itu cuma makan 1 hari itu sekali. Dan itu ya memang turun sih. Cuma kayak akhirnya turun yang kayak lesu gitu. Jadi pas balik itu kayak mukaku itu kecil, tapi kayak kelihatan apa ya? Aku tidak merasa aku lebih kuat dari sebelumnya gitu. Terus akhirnya ya pas mulai sampai di sini kan aku mulai kayak mulai bangun habit, pernah ikut kayak kelas-kelasnya yang workout dari ini juga gitu, pernah ikut sama Kodoni. Terus kayak itu juga aku kan sempat tanya-tanya kan pas lihat Kodoni udah kayak, jadi kayak aku ini sebenarnya kayak orang itu udah banyak ngomong ke aku jangan terlalu banyak ini, tapi aku itu orangnya kayak saat aku tidak melihat ada signifikan perubahan apapun dalam hidupmu, aku gak akan ikut. Jadi aku kayak oke. Tapi waktu itu pas aku lihat perubahannya Kodoni sampai gitu, aku pengen ikut. Aku pengen jadi kayak gini, aku pengen. Tapi mulai panas. Tapi sungguhan karena aku melihat kayak gitu, aku kayak oke. Kalau misalnya Kodoni bisa sampai gini, berarti aku juga bisa. Dan akhirnya waktu itu sempat juga kan ada dikasih kayak apa itu lagi namanya, program gitu kan. Jadi ada program workout sama makan, terus kayak pengaturan tidur. Semuanya kan itu kan dikasih. Terus akhirnya pas aku ikut waktu itu pas bulan pertama itu, sumpah itu aku kayak mau mati rasanya. Jadi kayak awal workout itu aku kayak Oke, sebentar. Berarti di situ. Nanti kita akan cerita tentang perjalanan kalian pertama kali ya. Untuk itu. Ya, seperti itu. Sekarang kalau tadi kan ini ya, ngomonginnya tentang saya suka sekali menikmati makannya begini. Nah, kita mau ngomongin tentang dampaknya. Ya, jadi lebih banyak dampaknya sekarang. Jadi dari yang tadi gaya hidup kalian seperti itu, tidurnya kurang, terus mungkin tidak workout atau mungkin makanannya tidak dijaga gitu ya. Nah, apa dampaknya dalam kehidupan kalian? Misalnya kalian jadi lebih malas atau apa, atau ya coba pengalaman pribadi. Mau siapa dulu? Ya, Cepo dulu coba. Apa ya, kalau aku lebih ke mungkin suka makan sembarang. Maksudnya kayak tadi sih, kayak maksudnya kayak semua ada pengen apa langsung beli, dan lebih boros sih, lebih ke arah boros. Okay. Jadi maksudnya kayak pengen apa kan langsung beli gitu loh. Apa aja dibeli kayak gitu. Terus males sih. Jadi maksudnya kayak lebih nggak gitu, males untuk ngapa-ngapain. Nggak bertenaga gitu ya. Jadi lebih mager gitu langsung modelnya. Gitu. Ya, oke. Gitu sih. Share? Kalau misalnya aku sih apa ya? Aku ini yang aku rasain dari dalam ya. Aku merasa aku semakin benci diriku sih. Ya itu kayak aku selalu melihat kayak, aduh aku kok kurang ini. Sampai akhirnya kayak di pikiranku itu kayak judgment terus sama diriku. Akhirnya aku makin stres sama diriku sendiri. Jadi kayak berat badanku bukan turun malah naik lagi gitu loh. Karena aku stres, terus kayak pola makanku akhirnya tidak teratur. Akhirnya juga ganggu jam istirahat juga, akhirnya kayak molor karena gak bisa tidur. Ya sebenarnya kayak gitu sih. Dan seingat saya juga ya, karena kenal saya cukup lama, sering sakit juga ya. Iya, itu sangat sering. Jadi kayak latihan dikit terus tiba-tiba pucat. Latihan dikit terus tiba-tiba muntah. Saya masih ingat itu, tiba-tiba kamu langsung mukanya jadi putih gitu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang saya mungkin lagi memperhatikan pembincangan kita dari tadi ya gitu, bahwa sebenarnya ini bukan hanya masalah tentang fisik gitu ya. Betul ya? Ini bukan hanya masalah tentang
fisik, bahwa kita menjaga kesehatan kita menjaga healthy lifestyle kita itu bukan hanya masalah supaya badannya indah, supaya dilihat orang itu keren ya. Itu bukan yang paling utama gitu, tapi sebenarnya balik lagi supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Ya tadi kayak kita udah denger gitu ya, bahwa kehidupan jadi tidak seimbang, akhirnya sering sakit, jadi sering mager. Nah kayak itu. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasa, iya ya aku hari-hari ini kok sering ngantuk, ya benar ya. Iya benar banget. Terus misalnya kalau dari apa yang saya pelajari itu adalah tidak bugar gitu ya. Mungkin orang itu tidak sakit ya, dia sehat gitu ya. Nah, ini makanya salah satu yang kita perlu edukasi ke masyarakat gitu. Perbedaan antara tidak sakit, sehat dan bugar itu beda semua. Tidak sakit artinya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, tapi mungkin mentalnya yang sakit kayak gitu. Itu tidak sakit gitu ya. Nah, jadi dia masih dalam keadaan yang sehat badannya. Tapi orang yang sehat itu sehat jiwa dan raganya. Tapi belum tentu bugar. Nah, bugar itu apa? Dia masih punya sebuah energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya ya. Tadi misalnya share ngomong kan, masih bisa mungkin kuliah dengan baik, tapi juga masih bisa latihan dance gitu kan, kayak Jepo. Nanti kita kan denger ya. Ini ada kisah-kisah yang menarik sebenarnya yang nanti akan di-sharekan gitu ya. Masih bisa jalan dengan keluarga, masih bisa beraktivitas yang lain kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mau mengajak buat teman-teman yang dengerin podcast ini untuk yuk kita memulai gaya hidup sehat. Kalau misalnya sekarang mulai sadar nih, ya saya mulai nggak balance kayak gitu. Oke, nah sekarang baru ngomongin struggle-nya. Ketika pertama kali bertemu dengan Doni Kurniawan dan diajak untuk memulai gaya hidup sehat, susah nggak? Pol. Jawabannya cepat sekarang ya. Pol ya, coba diceritakan kira-kira apa sih struggle-nya waktu pertama kali kayak menginjakkan kaki ke zona healthy lifestyle itu. Apa struggle-nya? Oke, kalau dari aku lebih ke itu sih. Kan kalau dari yang aku lihat dari Kodoni itu kan maksudnya kayak cukup ribet. Maksudnya kayak di mata aku pertama kali jujurnya cukup ribet. Kayak harus buat timbangan harus nimbang segala sesuatu kayak gitu ya. Kayak jujurnya pertama tuh males Pol, kayak halah pose kayak gitu, kayak lebih kayak gitu. Nah terus habis itu ya itu karena udah dijelasin dulu di awal apa segala macam, itu cukup mengubah pemikiran. Langsung mengubah pemikiran sih, kayak oh ya aku mau memakai ini tuh bukan untuk, maksudnya kayak ya nggak apa-apa ribet kayak gitu, tapi kan ada efeknya gitu loh. Waktu kayak gitu tuh ada efeknya ke depan gitu loh, ada tujuannya juga ke depan kayak gitu. Dan di sana itu yang berat itu mungkin kayak sekitar ya. Jujur pertama kali aku ngomong ke keluarga, kayak aku ngomong ke, kan aku ngomong tau abis jelasin ke Doni itu aku ngomong, mah aku mau ikut healthy lifestyle kayak gitu, kayak ini aku ngomong kayak gitu. Terus kayak di rumah tuh paling ya kan udah kenal kayak aku kayak gimana gitu loh. Jadi kayak lebih ke halah paling cuma bentar, paling nggak bisa, halah paling apa kayak ya jujur aja kayak rada di ECC kayak gitulah. Nah, dan di sana itu ya itu beratnya kalau dari aku kan, apalagi kan sekarang lagi masa kayak gini nih, jadi ya kan berat, maksudnya kayak di rumah terus apa segala macam kan jadi berat. Dikelilingi sama kayak gitu, maksudnya kayak aku waktu tiap kali apapun, maksudnya kayak KB kan jadi tak timbang, semuanya tak timbang apa segala macam itu, jadi kayak beratnya di sana. Sama kalau kan bukan harus, tapi kayak ada protein harus berapa kayak gini-gini. Nah itu kalau tak lihat makananku sendiri itu tuh udah kayak makanan satu rumah. Jadi kayak di rumah tuh juga ada ngomong gitu kayak, wah ini makanan satu rumah kamu makan sendiri kayak gitu lah. Tapi dan hasilnya itu cukup lebih kurus. Nah itu that's it kayak gitu. Tapi kayak aku juga pertama kayak iya aku pernah makan itu berat karena itu cukup banyak gitu loh. Menurutku aku gak pernah makan sebanyak itu langsung. Dan waktu makan itu kayak wah kayak pol, kayak banyak pol, kayak cukup berjuang untuk makan. Sampai bisa dibilang cukup nek sama makan tempe kayak gitu-gitu loh, kayak oke, aku enak makan ini semua, lelah makan ini kayak gitu. Tapi ya itu struggle-nya di sana. Tapi ya tadi kayak Doni bilang ya ada perubahan di sana, dan dari sana itu yang menjadi ada semangat baru gitu loh. Nah, jadi sebelum lanjut ke stayer ya, sebenarnya memang itu yang kita perlu tahu gitu, bahwa kita ini hidup di Asia di mana sebenarnya edukasi tentang healthy lifestyle itu tidak terlalu banyak gitu. Contoh kayak kita di Indonesia aja, saya baru sadar ini hari-hari ini ya, karena balik tinggal di rumah,
makanan saya kenapa karbo semua gitu ya. Jadi makannya nasi sama jangan bening ya kan, terus ada jagungnya ya kan. Nah, itu semua karbo gitu kan. Nah, jadi akhirnya kurang protein, padahal protein itu sangat penting. Nah, cuman seperti yang tadi Jepo sempat bilang ya tentang masalah menimbang, kenapa kok di awal-awal saya ajarin itu? Karena itu hanya untuk awal mula aja. Kalau nanti sudah terbiasa, itu sudah bisa eyeballing namanya. Ya betul ya. Jadi sudah mulai kira-kira. Pernah gak tiba-tiba timbangannya ketinggalan gitu kan? Tapi langsung paham kan, langsung oke, makanannya segini cukup. Betul ya? Nah itu. Jadi sebenarnya itu untuk titik awalnya. Jadi memang kalau di awal-awal memang berat gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya ya melakukannya lebih mudah. Makanya saya suka sekali sama satu quotes itu ya, yang ngomong gini. You must choose, ya kan? The pain of discipline or the pain of regret. Gitu. Seringkali kita itu lebih suka dengan painnya regret. Iya ya, dari dulu harusnya saya mulai hidup sehat gitu. Menyesalnya nanti gitu. Daripada sekarang kelihatannya sulit, tapi untuk membangun habit yang baru kayak gitu. Nah sekarang coba Stayer, gimana pengalamannya? Kalau struggle-nya sih awal-awalnya kan aku kira ini mungkin kayak latihan-latihan biasa yang aku udah pernah bikin lah. Ternyata jadi itu aku pertama kayak pertama chest, pokoknya sama chest sama tricep gitu. Jadi buat latih otot chest kan. Jadi itu kayak cuma push up, so kayak push up aja, bisa lah. Ini berapa 10? Oh ya bisa. Terus pertama itu kayak 10 bisa. Terus pas udah sampai di gerakan, ada waktu itu aku masih ingat sampai sekarang decline push up, karena abis decline langsung masuk di diamond kan. Aku kayak decline itu kayak Tuhan Yesus. Ini pas aku push up aku itu ya lebih dramatisir kamu setel lagu di sebelah Ora via dolorosa gitu ya, semakin memahami salib Kristus. Itu sampai sungguh nih. Aku waktu itu pas saat 1 bulan pertama itu literal 1 bulan pertama aku tiap kali push up, aku pernah push up itu sampai tanganku mati rasa. Ya kayak push up terus pas tiba-tiba aku jatuh kayak tanganku ini sampai gini loh. Sampai aku udah gak kuat. Terus akhirnya pas aku lihat, waduh ini kenapa ya? Akhirnya pas aku cek-cek lagi, ternyata kayak misalnya jam tidurku ada beberapa kali yang tidak teratur. Nah akhirnya kan kayak kayak ngefek ke otot, ototnya gak istirahat dengan baik lah kayak gitu. Ya tapi itu sih susahnya itu karena awal-awalnya kan badannya kan tiba-tiba shock kan dikasih beban kayak gitu. Tapi ya lama-kelamaan ya udah kayak biasa. Terus pas abis itu kayak udah kuat ya, kayak kaget diri sama diri sendiri gitu, kayak gitu. Betul sih. Kenapa susah? Karena memang kita sedang melawan diri kita yang sudah bertahun-tahun. Betul ya, habit itu kan sudah bener. Bayangkan kayak mungkin Stayer baru memulai kan kemarin hampir setahun ini, berarti si Stayer melawan Stayer di 21 tahun itu yang jadi kebiasaan gitu kan, mengerak. Sama Jepo juga melawan dirinya sendiri yang sudah 23 tahun lebih gitu kan, yang melakukan gaya hidup yang makan seenaknya, yang nggak pernah workout, yang tidur seenaknya sendiri. Itu workout juga, maksudnya kayak aku waktu mulai workout itu juga susah, kayak kan udah pernah olahraga dan itu pertama kayak ngomong sama Ko Doni kayak ya udah nggak usah, maksudnya kayak udah nggak usah dulu ya udah. Akhirnya tapi kayak aku mikir kayak nanggung ya kalau misalnya kayak udah kayak gitu terus kayak nggak olahraga kayak nanggung gitu loh. Jadi ya udah kita mulai workout ya, mulai dari apa yang aku bisa kayak gitu loh. Yes, true. Nah itu, dan dari sana itu ya apa ya, kayak ya cukup susah kayak karena aku ngeplotinnya di pagi gitu loh, dan harus bangun lebih pagi, jauh lebih pagi daripada biasanya kayak gitu. Kayak biasanya bangun jam 6 mepet-mepet gitu ya, sekarang harus bangun jam 4 kayak gitu-gitu. Jadi kayak cukup banyak perubahan juga gitu loh. Makanya kayak susahnya juga di sana. Jadi kayak sebuah efek domino ya. Jadi ketika membangun satu habit langsung kena ke habit yang lain. Ya, that's very good. Setelah ini kita akan dengerin ya apa dampaknya buat diri mereka sendiri dan juga buat orang lain, betul ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang sedang dengerin ya, kita mau ngajak sama-sama ya buat teman-teman sekalian yuk memulai gaya hidup sehat. Meskipun awalnya akan sangat sulit gitu ya. Itu kayak mental block yang pasti dialami semua orang, betul ya. Saya sendiri juga kalau ditanyain setahun yang lalu itu kayak susahnya setengah mati gitu kan. Cuman setelah mulai bisa membangun habit itu akhirnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, untuk cara itu ada begitu banyak gitu ya. Tadi Jepo sempat mention gitu bahwa cara setiap orang ketika misalnya bisa apply ke saya belum tentu bisa apply ke orang lain gitu. Makanya saya pun ke teman-teman ini yang di teman sehat itu lebih kasihnya ke basic, betul ya, lebih kasihnya ke teorinya supaya mereka nanti bisa jalan dengan cara mereka sendiri. Tidak ada workout yang terbaik, tidak ada diet yang terbaik. Semuanya bisa menjadi baik selama itu cocok ya. Makanya semuanya balik lagi ke preference. Yang penting harus memulai gaya hidup sehat gitu ya. Karena makanya pakai kata gaya hidup karena harus berkelanjutan, betul ya. Oke, nah sekarang sudah pasti penasaran ya. Apa dampaknya buat ke diri sendiri maupun ke orang lain?
Nah, ini ada cita-cita menarik ini pasti. Jadi, apa dampaknya ke diri sendiri? Maksudnya sesuatu yang positif ketika sudah memulai gaya hidup sehat itu, apa hal-hal yang baik yang muncul di dalam kehidupan kalian? Dan lebih baik lagi kalau itu bisa terpancar ke orang-orang sekitar. Gitu. Saya sudah melihat Jepo ini sampai ngasih gitu. Oke. Kasih tahu gitu ya. Silakan. Kalau ke diri sendiri bener, pasti lebih, maksudnya kayak aku sendiri lebih apa ya, kayak lebih merasa sendiri sih lebih sehat gitu. Maksudnya kayak lebih kayak ke kantor itu nggak segitu males kayak gitu ya, Pak ya. Tapi kayak lebih bersemangat kayak gitu-gitu tuh itu ngefek sih, itu benar-benar ngefek. So kalau ngantuk juga jadi nggak ngantuk kan kayak gitu-gitu. Lebih arah ke sana juga kalau diri sendiri gitu ya. Terus ya pasti ya itu badannya pasti berubah juga kayak gitu. Terus kalau dampaknya ke orang lain ini ya ini menarik sih menurutku. Karena kalau dari aku sendiri tuh di keluarga aku tuh juga ternyata ada efeknya juga gitu loh waktu aku olahraga kayak gitu ya. Kan kayak tadi aku bilang aku olahraga di setiap pagi kayak gitu. Dan ini memang benar-benar ternyata ngefek gitu. Kan mama itu kan juga dulu tuh ya sama pernah ke gym apa segala macam. Tapi kan sekarang udah males kayak gitu ya. Kayak udah mungkin tambah tua juga kayak gitu. Nah, terus habis itu gara-gara aku sering olahraga, mama jadi ikut semangat ikut olahraga kayak gitu loh. Ini. Sungguhan. Bener-bener kan kayak aku pagi olahraga, mama juga ikut. Oh iya, mama sekalian kayak gitu. Jadi kayak bareng-bareng kita olahraga kayak gitu. Jadi punya banyak quality time sama keluarga kayak gitu. Terus habis itu juga kan harus masak apa segala macam. Nah, itu juga ngefek sih kayak kan masak juga sama mama apa segala macam. Kalau dari aku sendiri sih jadi masak tiap hari, mau nggak mau. Tapi itu benar-benar jadi masak sendiri juga tiap hari gitu loh. Kan nggak bisa juga kayak minta mama terus. Tapi kayak ya udah belajar juga masak sendiri kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih karena banyak banget sih yang didapetin waktu ikut kayak healthy lifestyle kayak gini. Oke, keren. Stayer sekarang coba. Kalau misalnya dampaknya sih ya yang pertama pasti aku lebih percaya diri. Jadi kayak awalnya aku benci sama diriku sendiri, aku kayak sekarang kayak it's okay, you did a great job, it's okay. Jadi kayak aku lebih sayang ke diriku sendiri gitu. Jadi kayak lebih kayak apa ya, menghargai itu. Dan yang paling penting waktu itu adalah karena waktu itu aku lagi di masa-masa baru skripsi dan menjelang selesai skripsi kan. Jadi itu kayak pikiranku ini lagi kayak penuh-penuh banget. Tapi akhirnya pas sampai situ aku bisa merasakan bahwa mentalku ini jadi lebih stabil sih. Jadi kayak aku bisa kayak lebih fokus dan bisa kayak lebih ngatur. Oke, hari ini aku harus ngapa-ngapain aja. Aku harus jadi kayak lebih ada waktu yang apa ya, efektif gitu. Jadi kayak gak cuma kayak apa-apa terus tiba-tiba malas, terus tiba-tiba kayak ya udahlah aku tak santai-santai aja dulu lah. Aku nonton dulu lah. Tapi kayak tiba-tiba udah kayak oke, misalnya udah jam ini terus kayak badanku udah mulai rasa gerak. Rasanya harus workout deh. Jadi kalau misalnya pas bosan justru kayak pakai itu buat workout gitu loh. Bahkan waktu itu ya ini pernah sih kayak misalnya waktu itu udah sampai di bulan-bulan kedua, dua lewat dikit-dikit, terus tiba-tiba kayak udah mulai kayak badanku kok kayak tiba-tiba gak enak ya, kayak aku kayak gak pengen workout gitu loh. Tapi kayak tapi terus aku lihat kayak man, ya udahlah. Kayak masa aku udah sampai sini terus aku berhenti. Tapi gara-gara itu akhirnya gara-gara orang melihat perubahanku juga, dan akhirnya mereka kayak penasaran gitu karena mereka tidak pernah melihat aku yang segini. Makanya aku waktu itu sampai ngomong ini adalah perubahan terbaik selama aku hidup. Jadi kayak selama aku hidup ini adalah perubahan bentuk badan terbaik gitu. Makanya waktu itu sampai teman-teman gue sampai ngomong gimana sih cara, akhirnya kan kayak banyak yang penasaran kan, dan bisa sharing juga sama mereka gimana kayak dengan struggle-nya mereka juga, gimana mereka itu juga menurutku juga kesusahan karena mulai dari jam tidurnya lah sampai akhirnya ada yang sampai dia itu sampai kayak belani buat dia ini ya, kayak aku melihat temanku yang satu ini kan dia kan cewek, terus kayak dia ini bener-bener bener-bener pengen gitu loh, karena dari dulu tuh dia merasa kayak tidak percaya diri gitu sama badannya sendiri. Dan akhirnya waktu itu pas dia mulai awal berubah, kayak aku bilang ya sebenarnya kamu tidak bisa harus sama sih kayak aku, kayak kamu harus menemukan caramu sendiri gitu loh untuk bisa membentuk kayak pokoknya apapun yang kamu suka dan selama itu tidak bikin kamu stres dan itu sehat, lakukan. Makanya abis itu pas sudah mulai kayak gitu, terus kayak 1 minggu kemudian dia kayak aku sekarang merasa kayak aku lebih fresh dan bisa lebih lebih semangat gitu loh. Dan itu juga dia makanya kayak biasa tapi turun, so kayak mantap, kamu udah berhasil. Jadi kayak senang aja gitu bisa berbagi sama orang lain dan bisa kayak share gitu. Oke, progresmu sekarang udah sampai mana? Progresmu sekarang udah sampai gimana? Jadi kayak selain mereka juga kayak kita juga kayak memberkati mereka, kita juga bisa kayak
orangnya ini udah kayak gini, berarti oke, aku juga harus bisa lebih supaya aku juga bisa bantu mereka dan bantu yang lain gitu loh. Jadi kayak saling kayak prinsip saling gitu loh. Jadi kayak aku bantu kamu, aku juga merasa terbantu karena aku melihat kayak kamu sudah kayak gini dan aku ikut termotivasi. Iya, ikut termotivasi. Yes. Kayak gitu. Iya, jadi memang betul banget ya, maksudnya di sekitar kita ini banyak banget orang-orang yang butuh untuk ditolong gitu ya. Karena sebenarnya memang saya temukan ada hubungannya antara tubuh kita ini sama mind ya, kesehatan tubuh kita ini sama mind. Jadi seringkali memang kayak jadi lingkaran setan gitu loh. Orang itu kayak tubuhnya sakit-sakitan, akhirnya dia stres, karena dia stres juga semakin sakit-sakitan, akhirnya tambah stres, jadi kayak lingkaran setan gitu kan. Makanya perlu diputus gitu ya. Salah satunya makanya kita perlu untuk menjaga gaya hidup kita gitu. Sekali lagi bukan berarti kayak orang-orang bodybuilder yang berlebihan, enggak. Yang penting adalah kita mulai menyadari bahwa gaya hidup sehat itu penting gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang tidak kalah penting. Selama di perjalanan itu, apa peranan Tuhan di tengah-tengah itu semua? Gitu. Jadi, apa yang menurut kalian itu ketika kalian melakukannya itu Tuhan berperan di sini gitu. Entah mungkin kalian merasa bahwa ya itu. Tadi saya tertarik sebenarnya waktu Stair ngomong gitu ya. I hate myself gitu kan. Nah, pasti kan ada sebuah titik balik juga nggak ngomongin tentang kesehatan gitu. Dimana kamu akhirnya menyadari bahwa wow, ternyata Tuhan ini menciptakan aku seindah ini misalnya, bukan masa tubuhnya ya. Iya. Maksudnya Tuhan bisa kok gitu loh, bisa kok. Maksudnya aku ini bisa kok gitu. Tuhan menciptakan aku tuh nggak seburuk itu gitu. Nah, coba ceritakan. Menurut kalian apa peranan Tuhan di tengah-tengah proses kalian ini? Stair sekarang gantian, masuk Cepo terus. Oke. Stair coba. Kalau misalnya aku sih perannya sih lebih banyak untuk kayak ngeboost ya kalau misalnya untuk aku sendiri, karena aku ini ya itu, aku kadang misalnya kayak bisa kayak 100% confidence gitu di depan orang lain, tapi kayak biasanya pas di belakang pas aku pulang itu aku bisa kayak sangat pesimis. Jadi makanya aku kayak kadang suka kayak aduh Tuhan ini apa ya, aduh ini gimana ya. Terus kayak kadang aku udah kayak sampai merasa kayak waktu itu sampai pernah loh aku kayak mukul diriku sendiri kayak kenapa sih kamu nggak bisa berubah, kenapa sih sampai akhirnya itu kayak berdoa kayak Tuhan, aku ini pengen apa ya, aku pengen supaya aku ini bisa kayak sehat dan aku ini bisa kayak at least tidak apa ya, aku tidak sampai kayak benci diriku sampai kayak gini lah. At least kasih aku sebuah apa ya, mulai dari kayak sebuah penglihatan atau enggak sebuah pertanda lah kalau misalnya aku bisa kok melewati pace ini, karena aku kayak dari dulu melihat diriku aku memang sudah gemuk dari kecil, dan sampai sekarang kalau misalnya aku kurus itu adalah hal yang mustahil gitu loh. Aku dari kecil soalnya kayak punya pemikiran kayak gitu, dan akhirnya kayak sempat waktu itu pas sudah mulai berbentuk dan kayak misalnya sudah mulai berprogres itu kayak aku lihat kayak aku bersyukur banget sih, karena itu bener-bener kayak transformasi yang cukup luar biasa. Dan dari situ juga, nah ini yang menarik sih, karena aku juga waktu itu gara-gara mulai, jadi awalnya itu kayak mulai dari ngomong soal kesehatan sampai akhirnya kayak tiba-tiba temanku ini dia sampai kayak curhat gitu, kayak misalnya akhirnya malah bisa jadi penjangkauan. Yes, benar sekali. Jadi kayak bahkan waktu itu pas aku waktu itu kan ada ikut kayak mentoring gitu kan untuk kayak ada anak-anak SMA. Terus kayak aku kan bingung nih mau cari obrolan-obrolan gimana sama mereka. Nah, akhirnya aku tanya, kalian biasa kalau di rumah gini biasa workout gak? Saya ini mereka bilang, oh iya mister, aku biasa workout kayak gini. So aku bilang, terus aku tanya, oh terus gimana? Terus dia bilang, tapi loh aku kayak gini mister, kayak aku masih kurang kayak gini dan aku juga masih berasa belum bisa gini. Terus akhirnya ya mulai dari situ aku kayak, oh ternyata selama ini aku pelajari ini memang kayak misalnya Tuhan mempersiapkan aku untuk belajar ini supaya aku dibekali dan aku bisa bagi-bagi ke mereka ini loh. Dan aku merasa itu adalah hal yang terbaik sih menurutku, karena dari situ aku bisa kayak berbagi untuk banyak orang, dan sampai sekarang ini aku kayak bisa apa ya, ada satu anak yang dia benar-benar kayak gara-gara dari awal kita cuma ngomong kayak healthy lifestyle, akhirnya sampai sekarang kayak dia kayak memutuskan untuk kayak kok aku pengen, jadi dia ini ibaratnya kayak dia agamanya tuh beda, jadi kayak akhirnya sampai dia ini mau pindah gitu loh ke agama Kristen, karena ya dia dari awal juga kayak pengen punya kerinduan untuk kenal Yesus lebih dalam kan, tapi kayak dia tidak tahu gitu harus mulai dari mana, dan dia tidak tahu harus ngomong ke siapa kan. Makanya dari situ kayak mulai itu loh, kayak aku ini gak habis pikir sih kayak jalan kerjanya Tuhan ini gimana, kayak selalu punya aja cara untuk bisa masuk ke pembicaraan seperti ini. Kayak dari awal cuma bicara kesehatan, tiba-tiba akhirnya curhat tentang masalah keluarga dan lain-lain, dan akhirnya bisa terjadi kayak penjangkauan di situ tuh. Sebenarnya apa yang dialamin sama Stair ini dialamin sama banyak orang ya, terutama waktu saya ini ambil sertifikasi, saya semakin belajar, ada yang namanya psikologi diet gitu ya. Jadi ternyata orang di luar sana itu, meskipun yang cowok-cowok ya, kita taunya orang kalau anoreksia tuh kenanya cuma yang cewek. Enggak, ternyata ada yang namanya anoreksia atletika.
itu biasanya malah cowok-cowok. Jadi yang merasa tubuhku ini kurang bagus, aku ini kayak gini ya. Sekali lagi itu sebenarnya masalah gambar diri, betul kan? Jadi sebenarnya orang-orang ini butuh kasihnya Tuhan gitu loh. Nah, saya sendiri kalau misalnya ditanya ya, di masa-masa awal-awal dulu gitu ya, waktu pertama kali sama motivasinya kenapa kok nge-gym dan gak jadi-jadi malah ya kan? Karena itu pengen kayak badanku harus bagus seperti orang ini gitu ya supaya dianggap. Salah mengisi kekosongan. Yes. Benar. Betul ya, salah mengisi kekosongan. Tapi ketika sudah mengisi dengan hal yang benar yaitu Tuhan sendiri, healthy lifestyle itu jadi sesuatu yang apa ya? Malah jadi sesuatu pengejaran, bukan yang kayak ini untuk menambah harga diri saya. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi saya dan mengasihi apa yang semua yang sudah ada di dalam diri saya nggak perlu tambahkan apapun. Yes. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan kan butuh tubuh yang lebih sehat, yes. gitu kan? Betul ya? Benar. Kan nggak mungkin saya punya visi buat generasi muda umur 40 dipanggil Tuhan, gitu kan? Karena salah sendiri lah, karena kebanyakan makan bebek misalnya ya kan? Itu kan konyol gitu kan? Nah, makanya seharusnya kita ini punya prinsip yang seperti itu, betul ya? Karena menjaga tubuh bukan karena supaya dilihat orang, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yes. Kita sudah full dengan kasihnya Tuhan, maka dari itu kita mau menjaga untuk melakukan kehendaknya Tuhan, betul ya? Nah, jadi ini memang struggle banyak orang gitu ya. Sekarang Cepo. Apa peranan Tuhan dalam semua proses ini? Peranan Tuhan tuh bener-bener, maksudnya kayak besar sih. Maksudnya kayak kalau aku sendiri kan cukup punya mental yang gampang jatuh, kayak sangat-sangat gampang jatuh. Kayak waktu mau diajak podcast takut-takut. Oke, ya. Buktinya dari tadi ngomongnya bagus-bagus saja. Rahasia, jangan dibuka-buka. Ya kayak gitu. Tapi ditayangin di YouTube. Nggak apa-apa, biar kita ini harus tampil apa adanya, Cepo, menginspirasi gitu ya. Ayo, Cepo. Tapi memang bener, maksudnya kayak memang bener kayak aku gampang fall down sih. Maksudnya kayak untuk banyak hal gitu gampang banget down. Tapi kayak tiap kali itu cuma selalu kepintas tuh gini, Tuhan tuh nggak pernah nyerah sampai hidupku. Yes, true. That's why kenapa kok ya aku juga nggak boleh nyerah sampai hidupku juga kayak gitu loh. Betul. Termasuk ya untuk jalani healthy lifestyle atau segala macam itu yang ya nggak boleh nyerah juga kayak gitu loh. Even itu hard, even itu apa, tapi kayak ya nggak apa-apa, fight terus kayak gitu loh. Toh juga kita lakuin ini kan juga bukan buat diri kita sendiri tok kayak gitu loh. Kayak tadi katanya Kodoni kata saya juga. Kayak ya memang untuk sekitar kita juga gitu loh, yang nantinya juga ke depan akan ngefek juga. Betul. Kayak gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin nggak bisa sampai, maksudnya kayak belum sampai kayak share ya, saya bisa menjangkau segala macam. Tapi kayak dari aku sendiri pun maksudnya bisa melihat kayak ya orang-orang sekitarku juga melihat aku pola, maksudnya kayak gini-gini segala macam, kayak di kantorku gitu ya, itu juga cukup mendukung kayak gitu loh. Sungguhan banyak yang itu, terus maksudnya kayak ada anak satu kantorku tuh juga ya beda sih, maksudnya kayak nggak sama persis kayak Kodoni, cuman kayak dia juga ikut, maksudnya kayak ayo C kayak gitu bareng C, ayo kita sama-sama C kayak gitu. Dan aku kayak aku nggak pernah expect itu sih, maksudnya kayak ya aku melakukan kayak gitu, tapi kayak nggak pernah expect itu, dan ternyata ya ada juga yang bisa melihat itu kayak gitu loh. Jadi kayak bisa membantu orang lain juga untuk healthy lifestyle kayak gitu ya. Oke, Gitu pembicaraan yang sangat menarik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya sebelum kita sudahi ya perbincangan ini. Jadi sebenarnya healthy lifestyle itu susah, mitos atau fakta? Nah, ayo. Coba Stayer. Mitos. Kenapa kok mitos? Soalnya apa ya? Kita ini sebenarnya healthy lifestyle itu adalah mode kalau misalnya di game itu mode default kita. Jadi mode yang seharusnya. Jadi berarti Tuhan tuh menciptakan kita seharusnya hidupnya sehat dan balance, betul iya, kan? Benar sekali. Cuma karena memang perkembangan dunia yang seperti ini akhirnya kayak kita juga ikut terbawa arus. Akhirnya ya perubahan kita ini yang akhirnya bikin kita kayak jadi, kan kayak aku juga dulu kan pernah kayak berpikir gitu, kenapa orang-orang dulu-dulu itu mereka bisa hidup sampai kayak 100 tahun lebih, berapa ratus tahun lebih, dan aku melihat sekarang kayak sekarang aku paham, karena kayak pola makanannya mereka itu belum kecampur sama apa-apa. Dulu nggak ada sosial media. Yes. Lihat Twitter, lihat Instagram. Sampai malam. Bayangin Abraham nggak ketemu sama anaknya, ya kan? Main Twitter. Wow, aku dikasih anak sama Tuhan, gitu kan? Dia kalau gitu dia malah ngeprank anaknya lagi. Makanya bikin TikTok. Gitu. Dan itu makanya pas aku lihat itu aku juga sadar kayak oke, berarti memang aku ini harus menjaga diriku sebagaimana Tuhan ini udah menciptakan aku gitu loh. Makanya ya healthy lifestyle itu sebenarnya bukanlah hal yang susah, cuma tergantung kita mau atau enggak. Soalnya ya itu aku kayak pernah dengar ada quotes ya, if there's a will there's a way. Kalau misalnya kamu mau ya kamu pasti bisa kok, kayak gitu. Betul. Bahkan
siapa yang pernah ngomong ya, salah satu pemimpin tuh kasih gambaran Yesus itu sehat loh, si Yesus tuh bugar bahkan. Ayo, kalau nggak bugar mana bisa dia membawa salib seberat itu gitu ya, meskipun pada akhirnya juga tetap jatuh gitu kan, susah gitu. Tapi bayangkan, ini bukan berarti ini aku pernah bercanda, itu jangan dianggap serius gitu ya. Badannya Tuhan Yesus dipatung six pack gitu. Ya kita nggak tahu gitu kan, dia di Alkitab nggak ditulis gitu kan. Nah cuman kalau kita bayangin Tuhan Yesus bisa bawa salib seberat itu, bawa apa ya, maksudnya dia menanggung dosa kita. Wow, itu kan keren banget. Berarti as human dia kuat banget gitu loh. Dia menjaga tubuhnya, dia nggak makan sembarangan meskipun dia suka makan gitu kan sama orang berdosa, dia mengasihi. Tapi makanannya juga mungkin ya nggak ditimbang sih. Cuma dia pasti nggak sembarangan gitu loh, ngerti ya? Karena kayak tadi saya bilang, karena dia tahu bahwa ya kesehatan itu juga penting gitu kan. Nah, coba sekarang Cepo, mitos atau fakta gaya hidup sehat itu susah? Mitos lah. Kenapa? Kayak banget ya ngomongnya. Iya. Padahal dulu menangis. Lah iya. tapi bener sih itu mitos. Kayak ya kalau menurutku sih tergantung dari mindset pemikiran dulu. Kayak ya kalau memang kita udah mikirnya itu apa tadi tuh? Kok pertanyaannya apa? Mitos atau fakta kalau susah. Oh ya kalau susah kan. Nah itu kalau kita udah mikirnya susah apa segala macam ya jadilah susah kayak gitu. Tapi kalau maksudnya kayak kita memang tahu dasarnya apa dan segala macam, enggak kok, itu enggak sesusah itu kayak gitu. Itu balik lagi ke ya kita tuh mau apa enggak juga. Betul. Dan ya memang maksudnya kayak aku sendiri ya, maksudnya kayak kan daun apa kayak tadi kayak gitu ya, kayak kayak ya tadi Koko bilang juga kayak waktu sebelum podcast apa segala macam itu memang benar-benar down kayak gitu ya, kayak waktu yang terberat gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kayak Ko Doni bilang juga waktu itu kayak lebih ke ya nggak apa-apa untuk jatuh karena itu waktunya itu bangkit lagi kayak gitu. Jadi kayak ya tetap semangat aja kayak gitu. Yes, oke. Thank you juga kamu akhirnya berani, ya kan? Kamu akan menginspirasi banyak orang loh Cepo ya, Stair juga. Oke, jadi itu tadi teman-teman kita sudah dengar ya dari kedua tamu kita hari ini ya, Stair dan juga Cepo, bahwa gaya hidup sehat itu penting dan sebenarnya tidak sesusah itu. Semuanya balik lagi ke mindset. Kita tahu nggak kenapa kita harus memulai, dan saya mau ingatkan bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya apa ya, visi dari Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi mandat gitu ya dalam kehidupan kita dari Tuhan. Kita butuh apa ya, kayak tubuh yang sehat, tubuh yang bugar untuk melakukan semuanya itu. Nggak mungkin kan kita tuh sakit-sakitan akhirnya kita nggak bisa melakukan itu. Nah cuman untuk caranya, untuk membangun healthy lifestyle, setiap kita pasti akan punya cara kita masing-masing. Bener. Nah kalau mau tanya sama teman-teman yang sudah memulai healthy lifestyle, silakan gitu kan. Kayak sekarang teman-teman di SMCC suka bersepeda. Itu kan sudah mulai. Saya senang banget loh itu. Kayak akhirnya gitu kan. Maksudnya semuanya melek dengan kesehatan. Nah, jadi temukan cara yang dimana teman-teman tuh merasa enjoy gitu ya. Jadi jangan sampai stres juga ya. Nanti kena lagi kan. Kena sakit lagi, nggak bisa gaya hidup sehat makanya kan. Nah jadi yuk sama-sama sadari bahwa gaya hidup sehat itu penting gitu ya. Oke, dan seperti yang tadi sudah dengar dari teman-teman sekalian, itu kan ngefek gak cuman ke tubuh kita sendiri, tapi juga kan ke orang lain. Tuhan bahkan bisa pakai untuk jangkau yang lain, untuk nyatakan kasihnya dia kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, yuk kita memulai gaya hidup sehat. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman yang menurut teman-teman perlu untuk mendengarkan dan mengetahui betapa pentingnya healthy lifestyle. Oke, dan jangan lupa mungkin mau tanya-tanya juga boleh di kolom komen ya, dan klik tombol loncengnya. Oke, see you.